A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Mawadah Neibaho dengan NIM 240160009 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi, saya akan menjelaskan apa itu puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang unik dan memiliki kedalaman makna, di mana keindahan bahasanya mengandung pesan, perasaan, dan pengalaman yang ingin disampaikan oleh si penyair. Sebagai karya sastra, puisi memiliki struktur khusus dan kekuatan ekspresif yang membedakannya dari genre lainnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu apa itu puisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan unsur intrinsik puisi terlebih dahulu. Nah, unsur intrinsik puisi adalah elemen-elemen yang terkandung dalam puisi itu sendiri dan merupakan aspek-aspek yang membentuk struktur serta keindahan karya puisi. Nah, unsur intrinsik puisi ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah tema. Tema merupakan inti atau pokok pikiran yang menjadi dasar dari puisi. Tema ini bisa berupa pengalaman pribadi, fenomena sosial, nilai moral, atau ungkapan emosional yang ingin disampaikan si penyair kepada pembaca. Nah, yang kedua adalah diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Pemilihan kata ini sangatlah penting karena akan memengaruhi suasana dan ekspresi diri pada saat membaca puisi tersebut. Si penyair juga harus selektif dalam memilih kata karena untuk mencapai efek tertentu yang sesuai dengan tema dan perasaan yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah rima dan irama. Rima atau pengulangan bunyi dan irama atau polaritme merupakan komponen penting dalam puisi yang memberikan nilai estetis tersendiri. Rima dan irama dapat menambah musikalisasi pada puisi, memberikan efek emosional tertentu, serta memudahkan pembaca dalam menikmati puisi saat dibacakan. Nah, yang keempat adalah amanat. Amanat atau pesan moral adalah nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Meskipun puisi seringkali memiliki makna yang tersirat, amanat ini dapat ditemukan dengan menafsirkan unsur-unsur lainnya dalam puisi. Nah, yang kelima adalah majas dan gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa figuratif yang digunakan untuk memperkaya ekspresi dan keindahan puisi. Beberapa contoh majas yang sering digunakan ialah metafora, personifikasi, simile, dan hiperbola. Penggunaan majas membuat puisi lebih hidup dan memberikan nuansa imajinatif bagi pembaca. Yang keenam adalah larik dan bait. Larik adalah baris dalam puisi, sementara bait ialah kumpulan larik yang membentuk kesatuan. Struktur larik dan bait tidak hanya membentuk visual puisi, tetapi juga memengaruhi pola rima dan irama dalam penyampaian makna puisi. Yang ketujuh adalah rasa atau perasaan. Rasa adalah ekspresi emosi atau perasaan penyair yang dituangkan dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang agama, jenis kelamin, usia, kelas sosial, kedudukannya dalam masyarakat, dan psikologi penyair. Faktor lain yang memengaruhi perasaan atau feeling adalah wawasan pengetahuan, kepribadian, dan pengalaman. Nah, yang kedelapan adalah nada. Nada adalah sikap atau cara penyair menyampaikan puisinya kepada pembaca. Nada bisa berupa sedih, gembira, marah, atau penuh harapan. Dan itu sangat mempengaruhi suasana yang dirasakan pembaca saat membaca puisi. Yang kesembilan adalah tipografi. Tipografi adalah tata letak atau bentuk visual puisi di atas kertas. Penataan baris, spasi, atau bentuk puisi dapat memengaruhi cara pembaca memahami dan merasakan puisi tersebut. Nah, unsur intrinsik puisi yang terakhir ialah imaji. Citraan atau imaji yang lebih akrab disebut dengan imajinasi ialah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Penggunaan citraan bertujuan agar pembaca maupun pendengar bisa membayangkan apa isi dari puisi tersebut.
Citraan membuat seakan-akan pembaca bisa melihat, mendengar, atau merasakan peristiwa yang dituliskan dalam puisi. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu unsur intrinsik puisi, yaitu unsur yang menyediakan struktur dan estetika bahasa dalam puisi yang mencakup tema, diksi, irama, majas, dan bentuk lirik serta bait. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik puisi adalah faktor-faktor luar yang memengaruhi isi, gaya, dan pesan dalam puisi. Unsur-unsur ini mencakup berbagai aspek dari luar teks, namun sangat berpengaruh dalam membentuk makna dari puisi itu sendiri. Nah, unsur ekstrinsik puisi ini ada beberapa, yaitu yang pertama latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi kehidupan pribadi, pendidikan, dan pengalaman, yang seringkali memengaruhi tema dan isi puisi yang dituliskannya. Misalnya, penyair yang mengalami kesulitan hidup mungkin akan menghasilkan puisi-puisi yang mencerminkan kesulitan atau perjuangan. Unsur ekstrinsik puisi yang kedua adalah kondisi sosial dan budaya. Kondisi sosial dan budaya pada masa penulisan puisi seringkali tercermin dalam karya puisi tersebut. Misalnya, puisi yang ditulis pada masa penjajahan seringkali berisi tema perjuangan dan kemerdekaan yang mencerminkan situasi sosial pada masa itu. Unsur ekstrinsik puisi yang ketiga adalah sejarah dan ideologi. Sejarah dan ideologi yang berkembang pada saat penulisan puisi bisa memberikan warna tersendiri pada karya tersebut. Ideologi tertentu bisa mempengaruhi pandangan hidup atau pesan yang ingin disampaikan penyair seperti nasionalisme, religius, dan humanisme. Unsur ekstrinsik puisi yang terakhir adalah psikologis penyair. Kondisi psikologis atau perasaan yang dialami penyair juga sangat berpengaruh terhadap isi puisi. Misalnya, ketika penyair sedang merasa sedih, puisinya mungkin mencerminkan emosi yang muram atau melankolis. Nah, dari penjelasan yang tadi kita ketahui bahwa unsur ekstrinsik yaitu unsur yang memperkaya makna puisi dengan memberikan konteks latar belakang yang meliputi kondisi sosial budaya, sejarah, dan psikologi penyair. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi merupakan dua elemen yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Unsur intrinsik menyediakan struktur dan estetika bahasa dalam puisi, yang mencakup tema, diksi, irama, majas, dan bentuk lirik serta bait. Sedangkan unsur ekstrinsik memperkaya makna puisi dengan memberikan konteks latar belakang yang meliputi kondisi sosial budaya, sejarah, dan psikologis penyair. Dengan memahami kedua unsur ini, pembaca dapat merasakan kedalaman dan makna yang tersembunyi di balik setiap kata dalam puisi. Sekian dari video penjelasan saya mengenai unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.